menganalisa Tuhan, gagah amat menganalisa Tuhan. Gak ada satupun dari kita, saya bertaruh terus dari tadi menang ya. Kita nggak pernah bisa menganalisa apapun tentang Tuhan. Kita tahu ada Siwa, ada Brahma, Wisnu, Siwa segala macam, dan semua manifestasi adalah para ilmuwan yang memberikan pandangan kepada kita, para spiritual yang memberikan pandangan dari kita bahwa Tuhan itu ada manifestasinya A, manifestasi itu. Para penganalisa Tuhan ini yang kadang-kadang ngomong back to Weda, kembali ke Weda. Oh, membanten itu melanggar ahimsa, membunuh oleh ahimsa, yadnya itu boros. Bhagavad Gita mengatakan bahwa palam, patram, puspam, kita cukup air setetes, sehelai daun, air setetes, sehelai daun, sebiji-butir sebutir biji-bijian, itu sudah cukup kok. Kita nggak usah ini. Pak, Bu, kalau di Jawa ini dijawab nih. Kalau di Jawa nih, kalau misalnya setelah kita maturas itu, kita makan prasadamnya. Bu, daun Bu aturan setelah itu makan daun itu. Enak, ini sederhana Bu. Monggo Bu, sekarang Jawa ya, Jawa ya. Nah, kalau di Jawa itu bawa tumpeng diaturkan, lalu setelah itu kita makan bareng-bareng Pak. Kalau daun Pak selebar diaturkan, bener Pak ya. Kalau pulang dari bener Pak, sebelum bahasanya emosi payu gitu. Sehingga kita marah-marahin. Karena apa? Karena kita nggak makan persen apa-apa. Itu simpelnya, gampangnya ngomong ya. Kita bawa sesuatu yang pantas, kita aturkan. Kita bawa sesuatu yang sesuai kemampuan loh Niki. Jangan bermodalkan utang loh Niki. Nanti setelah selesai persembahan, kita berantem sama keluarga karena utang. Nah, jangan sampai sisayatnya itu utang, sisayatnya itu bahagia kan itu. Sisayatnya itu bukan utang, sisayatnya itu bahagia, senang. Kalau misalnya kita mengaturkan buah-buahan, kita makannya enak, prasadamnya enak. Itu ada buah apel, buah pir, buah semangka, buah apa kan enak deh, enak gak deh? Enak. Kamu suka pisang? Ibumu kalau bawa ke pura sering bawa pisang segala macam, buah-buahan. Iya. Kamu yang makan kan? Iya. Memelihara gizi keluarga. Itu simpelnya nih kan. Katanya ahimsa itu pemborosan. Katanya Banten itu ahimsa membunuh. Pak, Bu, siapa di dunia ini yang nggak membunuh? Sile gitu. Acung-acungan. Adik, jangan berpikir bahwa ketika kita melaksanakan Banten, melaksanakan sesaji itu kita tidak membunuh. Di saat ini Ibu sedang membunuh, tapi menghirup napas. Menghirup napas itu jangan berpikir di situ nggak ada partikel hidup. Ada di situ. Di saat yang sama kita sedang membunuh, tetapi membunuh itu kan bukan atas nafsu kita membunuh, tapi untuk berlangsung hidup. Itu karena sebenarnya ketika kita survive pasti ada yang dikorbankan, itu sudah pasti. Ketika kita makan nasi, kita harus memanen padi. Membunuh kan? Ketika kita mau buah-buahan, mungkin kita harus memetiknya. Ketika kita mau buah-buahan itu bersih, kita harus menyemprotnya dengan disinfektan segala macam agar tidak ada ulat. Itu membunuh. Tapi apakah maksud kita membunuh dengan nafsu? Kan tidak. Kan gitu ya. Pak, hati-hati Bu kalau ketemu dengan intelektual yang menganalisa Tuhan ini. Katanya Banten itu nggak ini, nggak itu. Dia merasa paling pintar, merasa paling benar, itu yang repot. Tetapi suruh sembahyang, suruh bakti, gak mau gitu kan. Misalnya ngomong komentator suruh main bola kan, selesai di 5 menit pertama. Lanjut. 5 menit lagi. Oke, siap. Nah, tadi trik rangka ini dasarnya. Kalau upacara ini asalnya dari zaman Brahmana itu zaman Brahmana itu zaman ketika upacara ini menjadi yang paling utama. Lalu turun lagi menjadi susila itu berasal dari zaman ketika kesusilaan itu menjadi lebih penting. Tatwa itu dari zaman Upanishad ketika diskusi agama itu menjadi penting. Lanjut. Nah, fenomena saat tatwa itu membingungkan katanya. Susila itu kuno, upacara ribet, bahaya ini. Kita harus menjelaskan ini ke anak-anak kita. Pertama, tatwa itu
filsafat Hindu itu katanya membingungkan, padahal kita cukup yakin pada Pancasrada saja sudah, nggak usah banyak-banyak. Pancasrada yakini itu sudah. Lalu kemudian susila itu kuno. Susila itu kuno katanya. Moral-moral misalnya jangan keluar malam sama lawan jenis, sama pacaran yang wajar itu katanya kuno, padahal itu susila. Upacara ribet. Tadi saya sudah menjelaskan hidup itu sudah ribet. Mandi, makan, kerja segala macam itu sudah ribet. Jangan diberikan tapi cukup dilaksanakan. Lanjut. Nah, tatwa adalah konsep, susila adalah metode, upacara adalah masalah ketik tadi. Upacara adalah praktek karya. Ini yang paling simpel, yang paling sederhana yang kita terjemahkan. Oke, bahwa kita dalam tatwa susila upacara beragama itu kita perlu filsafat, kita perlu moral, lalu kita perlu acara. Dalam kehidupan yang paling sederhana yang sekeliling kita, yang kita sehari-hari, tatwa itu konsep, susila itu metode, cara, upacara itu prakteknya. Ketiganya ada satu tujuan. Misalnya saya contohkan ibu, adik, kita bikin roti. Misalnya ibu bikin roti nih, bapak-bapak bikin roti. Roti itu kita punya konsepnya roti bolu, bikin konsep. Kemudian susila itu ada metode. Roti bolu itu caranya bikin punya cara, punya metode caranya. Diadon sedemikian, ada tepung sekian gram, ada garam, ada gula, itu punya. Ada garam. Kalau ada metodenya, setelah diaduk lalu kemudian di oven, dibentuk, dicetak, itu metodenya. Metode itu adalah susilanya. Lalu prakteknya itu adalah dilaksanakan. Kalau cuma di buku saja, metodenya sudah ada, tetapi tidak dilaksanakan, ya tidak akan pernah dapat roti bolu. Jadi tatwa susila upacara ini tidak akan pernah terwujud. Ya apa maksudnya? Tatwa susila upacara ini tidak akan pernah mencapai tujuan ketika salah satunya hilang. Cuma punya konsep bikin bolu saja, tapi nggak pernah dilaksanakan, nggak tahu cara masaknya, ya nggak pernah terjadi bolu itu. Punya cara masaknya, tetapi nggak punya konsepnya, yang belum tentu jadi bolu itu. Punya cara praktek langsung masaknya, tapi nggak ngerti caranya, yang nggak jadi juga bolu itu. Jadi tujuan itu dalam kehidupan sehari-hari, bikin apapun, kerja apapun, prinsip apapun tidak lepas dari secara hakiki tatwa susila upacara, konsep, metode, dan karya. Lanjut. Nanti sebelumnya. Dan terakhir ini, agama tanpa pengetahuan lumpuh, pengetahuan tanpa agama buta. Jadi kita beragama juga harus tahu, belajar sedikit-sedikit. Tiga hal ini mungkin tambahan waktu 2 menit. Kita hari ini menjelang acara Piodalan. Piodalan ini juga tidak lepas dari konsep tri kerangka niki. Kita tahu bahwa Ida Sang Hyang Widi dalam konsep sadasiwanya beliau melinggi di Padasana, di Pura niki, dengan semua manifestasi beliau. Lalu kemudian kita juga punya moral, punya etika untuk melaksanakan upacara itu. Kita membawa sesaji, kita membawa upakara, kita membawa upacara dengan sesuai kemampuan kita untuk menyatakan terima kasih kepada beliau, untuk menyatakan kebahagiaan kepada beliau, untuk bersyukur atas anugerah yang diberikan kepada kita. Jadi Pak, ketika Bapak bikin ayam betutu itu juga punya etikanya. Untuk sesaji misalnya, kita bikin ayam betutu, lalu diam-diam kok kita total itu pahanya kita gigit. Itu padahal mau persembahan, itu keliru nggak? Keliru kan? Kalau kita mau bikin ayam betutu, misalnya bikin bagi-bagi giling segala macam, kalau untuk persembahan ya jangan ditoes-toes dulu, lalu dimakan, dicicipin tapi kok sak piring gitu kan ya. Itu keliru itu. Itu punya kita mau memuja, kita mempersiapkan bebantenan, tetapi kita juga punya cara moral untuk menyiapkan banten itu juga harus bersih, misalnya buahnya harus dicuci, apanya harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur, lalu kemudian banten itu diaturkan, baru setelah banten itu diaturkan, kita makan prasadam itu, karena dalam pegawai kita makan sisa yang kayak itu baik.
kita tidak menjadi pencuri ketika kita sudah mengaturkan makanan kita. Itu kurang lebih dari program kita. Jadi konsep dalam feodalan itu ya tidak lepas dari konsep kerangka itu. Kita tatwanya ada, memuja kepada Tuhan dan semua manifestasi di sini para leluhur juga. Kemudian kita susilanya ada, kita menyiapkan semua sesaji kita. Sesaji itu, ritual itu bukan cuma sesaji saja, batin, hati kita, karya kita itu juga kita anggap sebagai sebuah bentuk ritual. Lalu kemudian menyiapkan itu, lalu kemudian kita menyiapkan upacara sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Dan kita satu kuncinya tulus, ikhlas. Kan niatnya itu harus berdasarkan kesucian dan keikhlasan. Jangan berpikir berat, Selintas aja ibu berpikir beratlah rasanya. Karena Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kita berpikir berat, maka berat sebenarnya itu. Tapi kalau kita berpikir ringan, kita berpikir bahagia, ikhlas, enak hidup ini. Mungkin demikian sementara, sekedar pemantik saja, nanti bisa kita diskusikan. Jangan susah-susah nanyanya ya Pak, Bu. Kalau susah nanti saya minta yang lain menjelaskan. Kalau bisa saya nggak tahu jawabannya, bisa untuk PR kan, tidak semuanya saya tahu kan begitu. Tetapi dalam konteks nanti ada pun yang nanya, saya akan jawab semampu saya, mudah-mudahan bisa diterima nanti kan. Kita menjadi bahan diskusi karena waktu lulus ada manusia sempurna. Terima kasih sementara untuk tanya-tanya dipersilakan. Semua sementara ya. Terima kasih Klaus buat Pak Eko. Baik, kalau lihat tadi slide-nya kayaknya ruwet banget gitu ya, tapi ingat quote yang terakhir dari Pak Eko. Jadi kita biasakan berpikir sederhana dan apa Pak, bahagia yang penting ya Pak ya. Jadi karena beragama itu lebih banyak dari rasa ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita memang seneng yang ruwet-ruwet ya repot kita gitu. Jadi dari perasaan. Tapi bagaimanapun untuk memantapkan kehinduan kita, iman kita, dipersiapkan ya untuk pertanyaan. Barangkali masih ada yang mengganjel, kenapa saya beragama Hindu, ngapain saya jadi agama Hindu kayak gini, kok repot amat misalkan gitu. Bisa ditanyakan, didiskusikan saat ini mumpung ada narasumber, ada sesepuh juga ada. Ya kita bisa sama-sama gitu ya. Baik, untuk sesi pertama 3 orang penanya, silakan angkat tangan dulu. Siapa yang mau bertanya? Ada hadiahnya, udah ada hadiahnya nih. Udah disiapkan. Oh, silakan. Satu. Belakang 1, kemudian ada lagi. Ada lagi yang kedua, siapa yang bertanya? Ibu lagi. Bu, ya ke depan aja yang mau bertanya ya Bu, biar bisa kelihatan. Siapa lagi? Bapak-bapak silakan Pak, kalau ada bertanya Pak. Silakan bertanya, ada lagi anak-anak, Mas Rahman, Ibu, Bapak. Christine mau bertanya, Christine? Oh, nanti dapat ini. Silakan. Silakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Watini dari SMP Setu. Saya mau bertanya tentang agama Hindu. Saya kan awalnya dari Muslim ke Hindu. Pertanyaan saya, sila dan pokok-pokok ajaran Hindu itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, dalam agama Hindu itu sembahyang itu sehari itu berapa kali? Dan dari agama saya kan agama dari dulu agamanya Islam ke Hindu itu disebut apa ya? Begitu pertanyaan singkat dari saya. Kurangnya dan lebihnya saya mohon maaf dan santi. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Nah, ada berita. Motoran, selatan. Ya,
Om Swastiastu. Nama saya Rita dari konteks Serang Barat. Saya juga kebenaran dari Rita. Yang saya tanyakan begini Kak. Hindu Jawa sama Hindu Bali mungkin kan berbeda. Tapi kalau di Bali ini yang saya lihat kadang memang untuk Banten itu luar biasa besar. Tapi kadang pada saat bikin Banten itu suka ada yang melupakan kewajiban kayak sembahyang gitu. Nah sementara kalau yang kita, yang Hindu-Hindu yang tidak Bantennya terlalu besar mungkin sembahyangnya bagus tapi Bantennya tidak. Nah itu bagaimana? Itu aja cukup sekian. Oke. Baik, terima kasih dari Ibu Rita. Ada lagi? Ibu-ibu dulu, gimana? Ibu ada nggak pertanyaan? Ibu bertanya? Swastiastu, nama saya Ega Lavinda. Wenang. Ini tentang hutang kelahiran ya. Jadi setiap orang yang sudah dilahirkan itu punya hutang. Kalau aku yang paham itu hutang otonan termasuk itu nggak di situ. Nanti minta tolong dijelaskan tentang otonan itu apa. Untuk dari itu mungkin ada yang seperti saya belum paham tentang otonan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ega Rafinda. Ini 3 penanya tuh. spiritual juga ya Bu ya? Punya kemampuan menerawang Pak, itu Bu Enda Rafinda. Kasih baca kartu apa Bu namanya Bu? Baik, dipersilakan Pak Eko untuk menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama dari Bu Watini, Bu Watini. 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 Apa Bu tadi? Watini. Baik, tentang sila beragama Hindu itu seperti apa? Ya. Kemudian kalau di Islam itu kan ada sembahyang itu 5 kali sehari. Kalau di Hindu itu apakah berapa kali wajibnya? Dan sebagainya. Dari Bu Watini tadi menyampaikan kalau pindah dari Islam ke Hindu itu apa namanya kan ya? Kalau proses kalau yang masuk ke Muslim kan namanya mu'alaf Bu ya. Itu maksudnya ibu minta persamaan katanya ya, kurang lebih. Tadi situ Darbike, ya itu Darbike. Ada yang bilang Sudiwan, Sudiwati, ada yang bilang Darbike. Tetapi saya lebih memilih kata ya Darbike mungkin ya. Tetapi intinya ya sudah jadi keluarga Hindu, kembali ke Hindu gitu aja Bu. Kembali ke Hindu karena Hindu itu ya agama Anadi Ananta kan, tidak berawal tidak berakhir. Hindu itu way of life sebenarnya, bukan sekedar hanya agama tetapi sebuah jalan hidup. Kalau jalan hidup itu ya nggak ada awal nggak ada akhir. Kapan agama Hindu ini turun? Ya orang bilang tahun 6000 sebelum Masehi. Tetapi hukum-hukumnya kan abadi. Kebenaran itu siapa menemukan kebenaran? Kebenaran itu tanpa awal dan tanpa akhir. Jadi ketika ibu masuk ke Hindu, ibu sebenarnya masuk ke ajaran yang Anadi Ananta, tanpa awal dan tanpa akhir. Jadi kita sebut kembali ke Dharma, karena pada dasarnya seperti itu. Bisa diistilahkan Darbika atau Sudiwati. Lalu kemudian setelah menjadi Hindu, lalu kemudian ditanyakan konsep silanya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya konsep sila dalam kehidupan sehari-hari itu Hindu sangat diberikan pilihan untuk menjadi dewasa Ibu. Maaf, saya berdiri lagi. Hindu itu menjadi Hindu itu disilahkan untuk menjadi dewasa Bu. Karena kita tidak ada keharusan sebenarnya untuk menjadi baik. Ini mohon jangan dipenggal-penggal. Apakah menjadi Hindu itu harus sudah harus baik dan pasti disuruh baik? Belum tentu. Hindu itu diberikan pilihan. Hindu itu menjadi orang Hindu itu diberikan kedewasaan. Namanya konsep karma pala. Kalau Anda mau ujungnya buruk, ya pilih aja jalan jahat. Kalau mau menderita, ya jangan berbuat baik, berbuat jahat aja silakan. Kan hukum karma pala begitu. Kalau Anda ingin baik yang Anda terima, bahagia, sukses, sejahtera, ya jalan baik yang ditempuh kan begitu.
Tidak ada pilihan surga neraka, ancaman surga neraka, tidak. Tetapi silahkan memilih jalan. Ini ada dua jalan, yang satu ada